Sebelumnya silahkan subscribe jika video ini bermanfaat untuk membuat semangat kita dalam memberikan terbaik dan aktifkan tanda lonceng untuk mendapatkan konten terupdate. Assalamualaikum Sobat Setia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang makanan serta minuman yang masuk pada tubuh kita. Simak sampai selesai biar tidak gagal paham. Setidaknya, kita mengetahui makanan itu halal apa haramnya, dibolehkan atau tidaknya, seberapa tahukah kita tentang pengertian halal itu sendiri. Disebutkan sebagaimana, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terbaik di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah 168. Adalah wajib hukumnya atau fardhu ain bagi umat Islam yang sudah mukallaf, seseorang yang telah memenuhi syarat menyandang kewajiban dari Allah. Makanan dan minuman yang kita konsumsi sehari-hari, tidak hanya untuk membuat pengisi saja dalam hal mengenyangkan dan melepas dahaga. Tetapi juga, kita harus tahu bagaimana makanan dan minuman itu dikatakan halal atau tidaknya. Sobat Setia, tahukah kalian apa pengertian dari halal itu? Halal mempunyai makna diperbolehkan, kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan Al-Hadis. Makanan dan minuman yang halal adalah bagaimana cara kita memperolehnya yang diridai Allah, atau dengan kata lain tidak melanggar syariat. Ada bagian-bagian yang perlu kita ketahui dan pahami tentang kehalalan yang kita konsumsi sehari-hari. Yang pertama, halal zatnya, di mana pada dasarnya makanan ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Dalam hal ini semisal pada penggolongan hewan. Berikutnya, halal dalam memperolehnya. Adalah sesuatu yang masuk di dalam tubuh kita diperoleh dengan cara yang benar. Sebagai contoh, kita bekerja mendapat upah lalu kita membelanjakan makanan dan minuman yang halal juga. Dan makanan atau minuman menjadi haram hukumnya, jika kita memperolehnya dengan cara yang tidak benar yang tidak diridhoi. Selanjutnya, adalah halal dalam cara mengolahnya semisal menyembelih hewan atau binatang dengan cara disembelih sesuai syariat yang benar. Makanan, minuman, hewan atau binatang yang tidak diperbolehkan untuk dimakan atau dikonsumsi dibagi menjadi dua, yakni 1. Haram karena zatnya, memang sudah haram menurut syariat agama Islam. 2. Haram karena sebab yang lain. Pertama, haram karena zatnya. Untuk dalam penggolongan hewan atau binatang diantaranya, babi, binatang buas yang bertaring tajam, hewan yang berkuku tajam. Untuk minuman yang dilarang, adalah khamr dan darah. Serta makanan atau minuman yang membahayakan, untuk dikonsumsi yang dapat mengakibatkan kematian, merusak akal berpikir, dan badan juga tidak diperbolehkan. Diharamkan bagimu, memakan, bangkai, darah, daging babi yang disembelih atas nama selain Allah. Quran Surah Al-Maidah 3. Di mana, makanan dan minuman yang bisa menyebabkan hilangnya akal atau memabukkan maka hukumnya adalah haram. Semoga kita bisa lebih tahu apa yang kita makan dalam keseharian, supaya bermanfaat bagi tubuh kita. Sebagaimana ada pendapat tentang memakan atau mengkonsumsi yang tidak halal, yakni, Imam Abu Hanifah berkata, seandainya seorang hamba beribadah kepada Allah sehingga bagaikan tiang, masjid, sedangkan yang dimakan tidak jelas atau tidak tahu halal dan haramnya, maka ibadahnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara manfaat makanan dan minuman halal bagi tubuh kita adalah hidup menjadi tenang, sehat jasmani dan rohani, mendapat rahmat, mudah berbuat kebaikan dan lainnya. Alangkah baiknya kalau kita mengetahui seberapa pentingnya yang kita makan, di mana sudah dijelaskan menurut Islam. Di sini kita akan menjelaskan sedikit, hewan atau binatang babi selain tidak diperbolehkan atau dimakan, yakni di dalam babi terdapat cacing pita dan cacing-cacing lainnya, di mana kalau dikonsumsi manusia tidak baik untuk kedepannya. Berikutnya adalah haram karena sebab yang lainnya.
Di sini adalah makanan atau minuman yang semulanya adalah halal berubah hukumnya menjadi haram karena ada sebab. Yakni, dari hasil merampok, dan dibeli dengan cara yang tidak benar, cara memperolehnya. Serta juga dalam hewan atau binatang yang mati tanpa disembelih dengan kata lain adalah bangkai. Begitu juga bagian tubuh hewan yang terpotong atau terpisah dari tubuhnya yang semula utuh dalam keadaan hidup sebaiknya tidak dimakan. Sebagaimana diriwayatkan, apa saja yang terpotong dari hewan atau binatang yang masih hidup, maka potongan itu adalah bangkai. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi. Sobat, di sini kita akan menjelaskan ada bangkai yang halal, yang mati tanpa disembelih. Yakni jenis ikan dan belalang, kedua jenis binatang ini halal untuk dimakan baik itu disembelih atau tanpa melalui proses penyembelihan. Sebagaimana diriwayatkan, dihalalkan bagi kita dua macam bangkai, yaitu ikan dan belalang. Ibnu Majah. Semua jenis ikan, baik yang hidup di air asin, tawar, atau payau adalah halal untuk dimakan. Dan juga tidak beracun atau membahayakan tubuh kita karena ada jenis ikan yang beracun. Jadi sobat, kita juga harus tahu jenis-jenis ikan yang akan kita makan. Begitu juga dengan belalang, jika ada jenis belalang yang beracun sebaiknya juga dihindari. Kalau itu membahayakan bagi tubuh kita sebaiknya sebelum dikonsumsi, kita tanyakan pada orang yang lebih mengerti. Dalam surat Al-Maidah 96 disebutkan, telah dihalalkan bagi kamu, menangkap ikan di laut dan memakannya untuk kesenangan bagi kamu. Dan bagi orang-orang yang berjalan, untuk bekal dalam perjalanan. Pembahasan yang terakhir adalah darurat atau darurat, terpaksa. Dimaksudkan bahwa segala sesuatu, yang semula hukumnya haram, apabila dalam kondisi darurat atau terpaksa maka hukumnya boleh atau halal. Sebagai contoh, dalam kondisi tidak ada makanan, ataupun di tempat yang jauh, hanya ada hewan yang digolongkan haram atau bangkai, apabila tidak makan atau tidak minum akan mati hidupnya. Maka hukumnya menjadi boleh dikonsumsi. Seseorang diperbolehkan makan dan minum dari yang diharamkan oleh agama, sebatas yang cukup untuk menyambung hidup, dan tidak boleh sampai puas atau sampai kenyang, entah itu makanan atau minuman dalam kondisi darurat atau terpaksa. Kalau seseorang tidak bisa menemukan sesuatu untuk dimakan, tetapi bisa dengan cara membeli atau meminjam, maka ini bukan dalam ranah darurat. Barang siapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-An'am 145. Sobat, semoga kita bisa memetik pelajaran dari apa yang sudah dikisahkan. Tunggu cerita-cerita kisah Islami lainnya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Jika ada suatu kesalahan mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.